Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra. Di sini saya akan menjawab soal UTS pengembangan sistem informasi. Soal pertama, perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas, sistem, lingkungan sistem, penghubung masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Soal kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya? Tim pengembang yang pertama adalah project koordinator, bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara humoris dan optimal serta mengontrol agar pelaksananya sesuai rencana. Yang kedua, sistem analis dan desain, personil yang memberikan solusi mendesain sistem baru. Yang ketiga, programmer, personil yang membuat program berdasarkan rencana dari sistem analis. Yang keempat, network designer, bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN. Terus teknisian atau hardware, personil yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, database administrator, personil yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database, mencakup pola struktur data, integrasi data, memberikan hak akses kepada user, backup, recovery, dan mengoptimalkan performa database. Selanjutnya, dokumenter, personil yang membuat dokumentasi sistem, mencakup buku operasional, aplikasi, teknis, dan sistem. Selanjutnya, software tester, personil yang menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai spesifikasi. Dan yang terakhir, graphic designer, personil yang memiliki keahlian mendesain untuk aplikasi berbasis GUI, graphic interface. Lalu soal ketiga, tahapan-tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Tahapan SDLC ada tahap inisiasi menjadi tahapan SDLC yang pertama. Biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal tentang proyek tangkas lunak. Selanjutnya, pengembangan konsep sistem. Pada tahap ini kita akan diminta untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang akan dikerjakan. Selanjutnya, perencanaan sistem. Tahapan ini umumnya lebih menekankan akses, feasibility studi, yakini studi kelayakan pengembangan sistem. Lalu ada analisis sistem. Pada tahap analisis sistem akan dilakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Terus studi literatur ini berguna untuk dapat menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Lanjut, desain. Pengembangan akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Selanjutnya, perencanaan sistem. Pada tahap ini, fitur-fitur ini dan operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dengan aktivitas analisa interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem serta menganalisa data dan membuat skema database. Dan yang terakhir, pengembangan. Setelah itu, tahap yang selanjutnya adalah tahap pengembangan, yakni mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks. Contoh dari penerapan model pengembangan ini adalah pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan
waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Soal keempat, perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan terdiri teknikal. Yang pertama teknikal menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi yang baru. Yang kedua ekonomik menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang ketiga legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Lalu yang keempat operasional menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan dan akan diberikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, schedule sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Lalu yang kedua, faktor strategi. Yang pertama, produktivitas mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai, diukur dengan rasio. Misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. Lalu yang kedua adalah diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu dapat menawarkan produknya dan pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, manajemen menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu soal yang terakhir, yang kelima, tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem, langkah-langkah dasar yang harus dilakukan untuk analisis sistem sebagai berikut. Yang pertama, identify, merupakan mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua, understand, merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analis, merupakan menganalisis sistem. Lalu yang keempat, report, merupakan laporan hasil analisis. Sekian dari saya. Assalamualaikum.